wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Rahmatanil Alamin, Kota Tangerang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kondisi aman sehingga Bapak Ibu bisa berangkat menuju masjid dalam keadaan nyaman, tidak ada rasa takut. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang mungkin sedikit mengancam keselamatan bagi sebagian orang. Situasi yang cukup genting, dan Nabi SAW menyebutkan keutamaan bagi mereka yang beribadah dalam situasi chaos. Dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Barang siapa yang menjaga istiqamah untuk tetap ibadah fil harj, al-harj maknanya adalah al-qatl, banyaknya pembunuhan, terjadinya banyak kekacauan. Nabi SAW menyebutkan keutamaannya kahijratin ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Dalam situasi genting, ketika seseorang penuh dengan rasa takut, banyak di antara mereka yang mungkin mengurungkan diri untuk keluar rumah sehingga tidak melaksanakan ibadah di masjid, bahkan ada yang meninggalkan sholat atau kegiatan ibadah yang lainnya. Maka di saat ada sebagian di antara hamba Allah yang tetap istiqomah melakukan ketaatan kepadanya, walaupun situasi tidak kondusif, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan ibadah dalam kondisi normal. Namun apapun itu, kita menghendaki negeri ini dalam kondisi aman. Dan nikmat aman salah satu di antara nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah bagi hambanya. Karena itu Allah jadikan nikmat aman sebagai alasan untuk memerintahkan orang musyrik agar mau masuk Islam. Ada banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, namun ketika Allah perintahkan orang musyrikin untuk masuk Islam, Allah sebutkan nikmat aman. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah, beribadalah kamu kepada Allah, artinya masuklah kamu ke dalam Islam. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan bagi kalian sehingga kalian tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman bagi kalian sehingga kalian tidak mengalami ketakutan. Dengan nikmat aman kita bisa melaksanakan banyak sekali aktivitas secara normal. Kajian tidak dibatalkan, kerja tidak harus WFH, Anda bisa belanja ke pasar, melakukan aktivitas yang lain, datang ke kantor dan seterusnya, karena suasana aman. Tapi pada posisi ketika sang hamba dicabut kenikmatan amannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan banyak sekali yang tidak bisa dia lakukan dengan kondisi nyaman. Dan keberadaan negara kita yang mungkin sebagian masyarakat emosi disebabkan karena posisi pemimpin yang mungkin kurang bisa memberikan keteladanan yang baik, kita berharap kepada Allah semoga semuanya diperbaiki oleh Allah, baik pemimpinnya maupun rakyatnya. Ada satu ayat yang tadi dibaca oleh imam mengingatkan kita akan pentingnya memperbaiki masyarakat agar Allah anugerahkan kepada kita pemimpin yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Itu cuplikan ayat yang tadi dibaca oleh imam di rakaat yang pertama. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan, demikianlah kami berikan pemimpin, kami angkat menjadi pemimpin orang-orang zalim untuk menjadi atasan bagi orang zalim yang lain. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Sehingga kalau misalnya ini sebagai evaluasi bersama, ada pemimpin yang tidak ideal,
Salah satu di antara penyebabnya adalah kondisi masyarakat yang perlu diperbaiki. Sebab itu berbanding lurus, ketika masyarakat ingin memiliki pemimpin yang baik, maka mereka harus baik. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami mengangkat orang zalim untuk menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain, bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Karena itu ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, ummalukum a'malukum. Pemimpin kalian itu adalah cerminan dari amal perbuatan kalian. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, mari kita berbenah masing-masing, memperbaiki diri kita, dimulai dari diri kita sendiri-sendiri. Semoga dengan kebaikan yang dilakukan oleh masing-masing hamba, Allah anugerahkan balasan yang baik. Salah satunya adalah balasan diberi pemimpin yang baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mau membahas tentang masalah budak dunia. Budak dunia yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan untuk budak dunia. Beliau mengatakan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian. In u'tiya radhiya, kalau dia diberi dia mau loyal. Wa illam yu'ta sakhita, kalau dia enggak diberi dia emosi. Ta'isa wantakasa, celaka dan terjungkir hidupnya. Wa idza syika falan taqash, kalau dia tertusuk duri semoga tidak bisa dicabut. Masya Allah. Rentetan doa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya isinya adalah doa keburukan untuk mereka yang berstatus sebagai budak dunia. Apa yang dikejar orang ketika dia jadi budak dunia? Ngejar duit yang besar maupun duit yang receh. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Kecelakaan bagi budak dinar dan kecelakaan bagi budak dirham. Yang lain dia ngejar fashion, dia ngejar pakaian, dia ngejar A, dia ngejar B, sampai yang receh-receh dikejar. Wa ta'isa abdul khamisah, celakalah budak fashion, budak pakaian. Ta'isa wan takasa, celaka dan semoga terjungkir hidupnya. Doa buruk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak dunia. Sehingga kalau kita termasuk di dalamnya, berarti kita termasuk di antara orang yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Maka kita belajar bagaimana agar kita tidak menjadi budak dunia. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana karakter budak dunia itu? Budak dunia cinta dan bencinya, senang dan sedihnya, bahagia dan susahnya, semua karena latar belakang dunia. Sehingga warna dari kehidupannya semuanya murni karena latar belakang dunia. Yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa in u'tiya radhiya, kalau dia dikasih, dia diberi, dia dapat jatah, radhiya, dia mau loyal. Dia mau loyal ketika ada manfaat yang dia dapatkan secara duniawi. Wa illam yu'ta sakhita, tapi kalau dia nggak dapat jatah, dia nggak dikasih, sakhita, dia emosi. Sehingga rasa cintanya, loyalitasnya, senang dan sedihnya, kebahagiaannya, semuanya diwarnai karena ingin mendapatkan dunia. Model seperti ini adalah orang yang disebut Nabi SAW sebagai budak dunia. Mungkin sifat seperti ini ada pada hati kita masing-masing, walaupun standarnya, walaupun kekuatannya berbeda-beda. Ada yang dominan, ada yang agak sedikit reda, ada sedikit kurang.
namun masing-masing punya karakter seperti ini. Maka belajar dan memperbaiki diri, mengurangi potensi menjadi budak dunia. Kecintaan terhadap harta membuat kita jadi loyal kepada yang lain, bahkan mohon maaf sampai meninggalkan aturan syariat. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan yang bertentangan dengan harapan hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan berikan 3 balasan yang menunjukkan kehinaan orang ini. Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan rasa fakirnya itu ada di depan matanya. Apa yang dimaksud dengan fakir? Fakir artinya haja. Al-faqru bimakna al-haja. Lawannya al-ghina. Al-ghina artinya tidak butuh. Al-haja artinya butuh. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan fakirnya ada di depan matanya. Maksudnya gimana, Pak? Dia selalu dihantui dengan rasa butuh, rasa butuh, rasa butuh. Walaupun mungkin bisa jadi dia punya banyak kekayaan, gajinya besar, tapi dia masih pengen merasa butuh, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Sebab kaya yang sejati itu kaya apa, Pak? Batin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bi kathratil 'arad wa innamal ghina ghinan nafs." Hakikat dari kaya bukan kaya kekayaan, kaya materi, tapi kaya yang sejati adalah ketika hati seseorang tidak merasa butuh dengan apa yang bukan dia miliki. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, hukuman pertama ketika orang itu terlalu berobsesi dengan dunia, ja'alallahu ghinahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan rasa fakirnya ada di depan matanya. Dia selalu merasa butuh, walaupun dia sudah punya A, dia sudah punya B, dia sudah punya C, tapi selalu merasa butuh. Itulah orang yang fakir sejatinya. Kita banyak menjumpai misalnya siapapun dia, baik pejabat maupun rakyat, yang sebenarnya dia sudah punya banyak hal, kebutuhannya sudah terpenuhi dengan materi yang dia miliki, tapi masih suka mengambil harta haram. Ini kan peluang. Kalau aku nggak ngambil, diambil oleh orang lain. Terus memang kenapa kalau diambil oleh orang lain? Bukankah masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalnya? Sehingga kenapa kamu harus mengejar hal itu dengan alasan kalau nggak aku ambil akan diambil oleh orang lain? Kalau itu haram, ngapain diperebutkan? Sehingga kalau orang lain mau ngambil, ya terserah dia. Namun kita sebagai muslim diberi panduan, di saat kau jadikan itu sebagai obsesi terbesarmu, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kau selalu fakir, selalu merasa butuh walaupun hartamu banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ketika urusannya dibuat cerai-berai oleh Allah, maka dimanapun dia berada selalu punya masalah. Walaupun mungkin fasilitasnya banyak. Di sini dia punya masalah, di sini dia punya masalah, di sini dia punya masalah. Sehingga dia ketika mencari dunia itu sama dengan ngumpulin musuh. Di sini dia punya musuh, di kantor dia punya musuh, di lingkungan masyarakat dia punya musuh, di tempat kerja dia punya musuh, dimanapun dia punya masalah. Kira-kira bagaimana mungkin orang bisa hidup nyaman kalau di mana-mana dia punya masalah? Sehingga misalnya, Pak, ada orang yang dikejar-kejar masyarakat sampai harus lari ke luar negeri. Mungkin di luar dia aman ya, tapi kira-kira apakah dia bisa merasa aman, Pak, kalau dia balik? Penuh dengan suasana ketakutan. Siapapun ketika dia punya banyak masalah di lingkungannya, tidak akan bisa hidup secara aman. Dia tidak akan bisa hidup nyaman. Makanya kita bisa perhatikan orang yang dimanapun dia tidak punya lawan, tidak punya musuh, maka hidupnya akan terasa lebih nyaman. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan,
bahwa manusia ketika dia selalu menjaga ukhuwah dengan yang lain, dia selalu dekat dengan sesama, dimanapun dia berada dia akan bisa merasakan keamanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa farraqa alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan oleh Allah. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Hukuman yang diberikan oleh Allah yang ketiga bagi orang yang menjadikan dunia sebagai obsesi terbesarnya dalam hidup, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, dan dunia tidak diberikan kepadanya illa ma qudiralahu, kecuali hanya sebagian kecil yang telah Allah tetapkan untuknya. Maksudnya bagaimana, Pak? Dia mungkin bisa mengumpulkan dalam jumlah banyak, tapi yang dia nikmati jauh lebih sedikit daripada yang dia kumpulkan. Yang dia nikmati jauh lebih sedikit daripada yang dia kumpulkan. Sehingga bisa jadi yang dia nikmati kurang dari 10% dari saldo harta yang dia punya. Kenapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala batasi dia dalam kemampuannya untuk menikmati harta, sehingga dia merasa bahagia ketika mengumpulkan, tapi ternyata dia sendiri nggak bisa menikmati. Contohnya gimana, Pak? Ada banyak sekali fenomena yang bisa kita jadikan sebagai contoh ketika orang tidak bisa menikmati dunianya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hakikat dari harta kita itu apa? Hakikat dari harta kita itu apa? Bukan harta yang kita kumpulkan. Dalam hadis dari Abdullah bin Syikhir, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, beliau membaca firman Allah, alhaakumut takatsur, berlomba-lomba mengumpulkan harta telah membuat kalian lalai. Beliau berhenti dalam satu ayat ini, lalu Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Lalu beliau ngasih koreksi. Nabi SAW ngasih arahan, wa hal laka min malika ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan: yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Sementara yang kau kumpulkan belum tentu jadi jatah rizkimu. Makanya bedakan antara rizki dengan tabungan. Belum tentu tabungan itu jadi rizki, namun rizki yang kau makan bagian dari tabunganmu. Tapi tidak semua tabungan itu kau nikmati. Sehingga ketika orang hanya sebatas ngumpulin, tapi tidak pernah memanfaatkan, bahkan terhalangi untuk memanfaatkan, berarti hakikat yang dia kumpulkan itu bukan hartanya. Ada orang misalnya ngumpulin duit dalam jumlah banyak, dia pakai untuk beli villa di Bogor, dia pakai beli villa di Puncak. Baik, namun lama-lama dia merasa kecapean karena harus selalu berperang dengan macet setiap berangkat dan pulang. Akhirnya yang dulunya villa itu dia datangi sepekan sekali, belakangan sebulan sekali, belakangan setahun sekali. Siapa yang menikmati? Tukang kebun. Pemiliknya sudah malas untuk datang ke sana, mau menikmati apa, paling juga kayak gitu aja. Lama-lama dia tinggalkan. Dia yang punya tapi dia tidak menikmati. Salah satu contoh. Yang kedua misalnya, ada orang diberi oleh Allah Ta'ala harta yang banyak dari hasil kerja dia kumpulin dalam jumlah banyak, tapi dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian sakit, sehingga penuh dengan pantangan. Makan ini pantangan, makan ini pantangan, ini serba pantangan. Ini potensi kolesterol, yang ini potensi asam urat, yang ini potensi darah tinggi, yang ini gula darah, dan seterusnya. Sehingga walaupun hartanya banyak, tapi banyak yang tidak bisa dia nikmati. Mau nikah lagi takut sama istrinya, gitu Pak.
Dan masih banyak kondisi yang lain, orang ini diberi oleh Allah harta tapi dia tidak bisa menikmatinya. Ada juga sebagian orang yang diberi oleh Allah harta tapi takut ketika menerima, takut ketika menyimpan, takut ketika menggunakan. Terus di mana rasa bahagianya? Saat menerima, janjiannya di mana? Di warung kopi. Itu pun untuk serah terima uangnya nggak boleh diserahkan langsung. Taruh saja mas di tempat sampah, nanti anda pergi saya ambil. Saat menyimpan dia ketakutan. Dia ketakutan kalau nanti ditaruh di rekening akan ketahuan, sehingga dia simpan di gudang. Saat memakai dia ketakutan, kalau nanti saya beli sesuatu yang mewah dikiranya flexing, akhirnya viral di mana-mana, sehingga dia ketakutan untuk menggunakan. Seperti inikah yang disebut kebahagiaan ketika memanfaatkan harta? Di mana rasa bahagia ketika seorang hamba dipenuhi dengan rasa takut? Sehingga jamaah, betul apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tidak jaminan orang mengumpulkan harta dalam jumlah besar dia bisa menikmatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Tidak ada dunia yang datang kepadanya kecuali bagian kecil yang Allah berikan kepadanya. Dia hanya bisa menikmati sebagian. Sebagai contoh misalnya mereka yang ketakutan meninggalkan hartanya, dia pergi kemana karena dia takut nanti jangan-jangan dia digeruduk, jangan-jangan dia terancam dan seterusnya. Dia terhalangi untuk menikmati hartanya. Dan banyak kasus di mana para hamba dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hartanya, walaupun dia berhasil untuk mengumpulkannya dalam jumlah yang sangat besar. Sebaliknya, bagaimana kalau seorang hamba obsesi dan cita-citanya akhirat? Nabi SAW melanjutkan keterangan dalam hadis itu. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesi terbesarnya, cita-cita tertingginya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa memiliki kekayaan, merasa cukup, itu ada di hatinya. Allah jadikan al-ghina, kekayaan ada di mana? Di hatinya. Wa jama'a lahu syamlah. Yang kedua, Allah mudahkan urusannya. Kemudian yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Dunia datang di hadapannya dalam kondisi terhina. Berbeda dengan orang yang pertama. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dia tidak mendapatkan dunia kecuali hanya sebagian kecil yang Allah tetapkan untuknya. Baik. Gimana kondisi orang yang kedua ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang indah bagi orang ini disebabkan karena hatinya selalu terpaut dengan akhirat. Sehingga dalam pikiran dia, bagaimana saya bisa beramal? Saya bisa memperkaya pahala, saya bisa mendapatkan kebaikan besok di akhirat. Itu saja yang dia pikirkan sehari-hari. Walaupun jasadnya ada di dunia, dia beraktivitas dunia, Allah berikan kekayaan, tapi pikiran dia selalu ingin mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Kita bicara orientasi, Pak. Orientasi dia selalu mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala berikan 3 balasan. Yang pertama, Allah jadikan rasa kaya ada di hatinya, sehingga dia tidak butuh dengan apa yang tidak dia miliki. Dia tidak ngelirik dengan harta orang lain, dia tidak mengharapkan apa yang tidak dia miliki, dia tidak ngelirik apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan ini kunci qanaah. Ini adalah kunci qanaah. Bagaimana karakter orang yang qanaah itu? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam diwan beliau, Imam Syafi'i menyebutkan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Ketika kamu punya hati yang qanaah, kau seperti raja dunia. Artinya apa? Merasa tidak butuh dengan apa yang dimiliki oleh yang lain.
Dia merasa sudah punya semuanya, sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang punya hati yang qanaah, itulah kunci kebahagiaan untuk bisa menikmati harta. Contoh jemaah, ada orang punya mobil, lalu ketika dia parkir, sebelahnya ada mobil yang lebih mewah dibandingkan punya dia. Dan ini ternyata adalah mobil punya teman dekat dia, yang satu perusahaan dulu waktu daftar bareng. Sudah? Begitu pulang, istrinya ngelirik mobil sebelahnya, terus tanya ke suaminya, "Mas, kapan bisa ganti kayak gitu?" Kira-kira perasaan bapak? Kira-kira perasaan bapak gimana? Hah? Kesal. Terus kalau kesal penumpangnya diturunin nggak? Masya Allah. Sehingga yang awalnya ketika Anda punya mobil pertama kali, Anda merasa bersyukur, alhamdulillah pertama kali punya mobil. Cuman begitu parkir di samping mobil yang lebih mewah, kemudian ada pemicu yang membuat kita jadi tidak qanaah, nikmat yang Anda rasakan tadi hilang. Nikmat yang sebelumnya kita rasakan jadi hilang, karena kita mengharapkan yang lebih daripada yang kita miliki. Makanya Nabi SAW menyarankan gimana caranya biar bisa qanaah. Dalam urusan dunia kita diajarkan lihat kemana? Lihatlah ke arah yang lebih bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dibandingkan kalian, jangan lihat kepada yang lebih atas. Apa tujuannya? Fa innahu, apa tujuannya? Bukan agar kita bersyukur. Kalau Anda menjawab lihatlah ke arah yang lebih bawah biar kamu bisa bersyukur, ini jawaban yang kurang tepat. Yang tepat apa? Coba lihat lanjutan hadis. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar kau tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi respon manusia terhadap nikmat itu ada 3 tingkatan. Syukur yang paling tinggi, hambar biasa saja itu tengahnya, meremehkan itu di bawahnya. Melihat yang lebih bawah dalam urusan dunia, Nabi SAW mengarahkan seperti ini. Tujuannya agar ngerem manusia ditahan, direm, agar minimal kau tidak meremehkan. Kalaupun kau nggak bisa syukur, minimal jangan meremehkan. Jadi jangan bilang syukur dulu. Yang nggak syukur saja, di bawahnya syukur, biasa saja ya, itu nggak bisa. Dia lebih bawah daripada itu, meremehkan nikmat. Apa sebabnya? Ngelirik punya orang lain. Sehingga yang sebelumnya dia merasakan kenikmatan mobil itu, hilang rasa nikmat itu gara-gara dia melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dan kunci untuk menghindari perasaan semacam ini adalah qanaah. Makanya mohon maaf ya kepada Bapak Ibu sekalian, terkadang qanaah itu hilang gara-gara pematiknya adalah pasangan hidup. Sehingga misalnya suami istri kumpul bareng dalam acara reuni keluarga atau reuni sekolah. Setelah 50 tahun atau nggak sampai 50 tahun ya, setelah 30 tahun reuni sekolah. Kumpullah di situ. Dulu teman-teman sekolah satu angkatan yang dulu ketika sekolah warna mudanya sama. Sudah? Begitu reuni setelah 30 tahun, ketika pulang, dalam batin istrinya lihat ke arah suaminya, kok udah tua ya suami saya. Komentar itu muncul kenapa Pak? Dia ngelihat suami orang. Begitu dia ngelihat suami orang, tiba-tiba muncul seperti itu. Kenapa? Kau lihat yang lebih tinggi daripada nikmat yang kau berikan kepadamu, nikmat yang Allah berikan kepadamu.
Sehingga yang sebelumnya mungkin dia bisa merasakan kebahagiaan dengan suami, hilang suasana itu gara-gara lebih tertarik dengan yang lain. Yang suami juga sama. Begitu dia bubar, istri saya kok makin bulet ya, masya Allah. Lah bapak minta yang bentuknya apa gitu. Subhanallah. Mohon diwaspadai, setan bisa saja membisikkan dalam hati masing-masing, karena qanaah hilang di saat orang melihat nikmat yang lebih tinggi daripada dirinya. Makanya dalam urusan dunia, lihatlah ke arah yang lebih bawah, minimal agar kau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu, kalaupun kau nggak bisa bersyukur. Sebaliknya dalam urusan akhirat, kita disyariatkan untuk apa? Kalau dalam urusan akhirat, lihatlah yang lebih tinggi. Sehingga kadang ada sebagian orang ketika dalam urusan akhirat, dia lihatnya yang lebih bawah. Nah, itu aja nggak sholat jamaah, itu Pak Ustadz kadang nggak sholat jamaah, kadang nggak ke masjid. Subhanallah, apa urusanmu dengan tokoh agama yang tidak datang ke masjid? Apakah kau akan dihisap dengan amal orang lain? Kau dihisap dengan amalmu sendiri-sendiri. Maka kalaupun ada orang yang keliru, ada orang yang salah, jangan jadikan sebagai penyebab kau malah turun semangat. Jadikan itu penyebab kau berevaluasi bahwa yang namanya hidayah diberikan oleh Allah kepada siapapun. Baik. Sehingga dalam urusan akhirat, lihatlah kepada yang lebih tinggi. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Kalau kau lihat ada orang yang berhasil mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau kau lihat ada orang yang berhasil mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Dan itu cara untuk ngerem agar kita tidak iri dengan yang bersangkutan. Sehingga misalnya jemaah, kita melihat misalnya ada tetangga kita yang punya kendaraan baru, atau siapapun yang lebih tinggi tingkatan materi dunianya dibandingkan kita. Oh, dia kok tiba-tiba lebih kaya daripada saya. Baik, cara untuk ngeremnya gimana? Tahajudku tidak kalah sama dia, sholatku tidak kalah sama dia, puasaku akan saya tambah biar aku tidak kalah dengan dia. Sehingga dengan cara demikian akan menghibur diri kita agar kita tidak bernafsu dengan harta yang dia miliki. Baik, ini keutamaan yang pertama ketika seseorang menjadikan akhirat sebagai obsesi tertingginya. Yang kedua, wa jama'a lahu syamlah, Allah mudahkan urusannya. Dimudahkan urusannya itu tidak sama dengan gampang nyari dunia, tidak. Namun yang dimaksud adalah yang bersangkutan diterima di semua tempat. Walaupun mungkin secara materi bisa jadi tidak lebih hebat dibandingkan yang lain, tapi di sini dia tidak punya lawan, di sini dia tidak punya musuh, di sini dia tidak dibenci orang. Dimanapun dia beraktivitas diterima semua orang. Walaupun bisa jadi dia bukan orang kaya, Pak. Inilah manusia yang urusannya dimudahkan oleh Allah. Kita bisa lihat ya, para pemimpin masa silam di kalangan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau kan punya kebiasaan apa, Pak? Belusuan di waktu malam untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat. Dan beliau hanya ditemani satu orang, namanya Aslam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu dekat dengan masyarakat, sampai satu ketika pada waktu Umar bin Khattab sedang menunggu berita, ada pasukan yang dikirim dan beliau sedang menunggu berita bagaimana informasi tentang keadaan di sana. Beliau tidur di bawah pohon. Di mana? Di pintu gerbang Madinah. Sampai ketika pembawa berita itu masuk kota Madinah, dia nggak nyadar kalau sebenarnya orang yang berada di dekat pohon itu adalah Amirul Mukminin. Dia nyari, mau menyampaikan info kepada Umar, nyari Umar itu, melaju masuk ke kota Madinah. Umar bin Khattab mengejar dari belakang, karena dia nggak nyadar kalau ternyata orang itu adalah Umar. Kesederhanaan beliau radhiyallahu anhu membuat beliau diterima oleh semuanya.
sehingga tidak ada rasa takut ketika harus bertemu langsung dengan masyarakat sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib jamaah, mereka yang tidak punya masalah di tempat manapun, Anda misalnya bekerja di sebuah perusahaan dan tidak punya masalah dengan siapapun, mau ketemu dari mulai bawahan yang paling rendah sampai siapapun yang ada di sekitar Anda tidak akan dimusuhi oleh mereka, Anda diterima oleh mereka. Walhamdulillah, dan itu bagian dari nikmat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepadanya dalam kondisi dunia itu terhina. Dunia datang dalam keadaan dunianya terhina. Contohnya kayak gimana, Pak? Alarm sudah berbunyi. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik, saya mohon izin ngasih tambahan waktu. Saya mau bercerita. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Oh, belum cerita ya? Masya Allah. Baik. Izinkan saya sedikit bercerita tentang sosok manusia yang dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Karena mau cerita, yang merem tadi terus melek ya. Tersebutlah seorang ulama di masa tabi'in, namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar. Imam Salim bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Khattab termasuk di antara ulama tabi'in yang dikenal sangat zuhud. Suatu ketika beliau sedang beribadah di dalam masjid, dan waktu itu ada raja Khalifah Abdul Malik, yang salah satu khalifah Daulah Bani Umayyah. Lalu di tengah beliau sedang beribadah di dalam masjid, tiba-tiba khalifah mendekat dan menawarkan kepada Tuan Salim, "Wahai Tuan Salim, salni hajatan. Wahai imam, silakan kau minta sesuatu, aku akan kasih." Ini penawaran raja, Pak. Penawaran khalifah. Silakan minta sesuatu, nanti tak kasih. Apa jawab Imam Salim? Beliau mengatakan, "Inni astahyi minallah an as'ala ghairahu fi baiti." Aku malu kepada Allah untuk minta kepada selain Allah sementara aku sedang berada di rumah Allah. Akhirnya rajanya menyingkir. Ditungguin Tuan Salim ini sampai selesai ibadah. Selesai beliau ibadah, keluar dari masjid. Nggak ada kepentingan dengan sang raja. Mungkin kalau kita kan melipir ya, jadi nggak di luar aja kalau jadi. Beliau langsung keluar, dikejar sama sang raja keluar masjid. Sampai di luar masjid, sang raja menawarkan ulang, "Al-ana qad kharajta." Sekarang Anda sudah berada di luar. "Salni hajatan." Silakan minta sesuatu, tak kasih. Kenapa ada penawaran seperti itu? Beliau ini termasuk di antara orang yang dimuliakan. Cucunya Umar bin Khattab yang dulu pernah menjadi khalifah kaum muslimin. Ya, terkenal siapa Umar. Semuanya mengakui keunggulan Umar dan termasuk Abdullah bin Umar, dan beliau anaknya Abdullah bin Umar. "Salni hajatan." Silakan Anda minta. Anda sekarang sudah berada di luar masjid. Kalau minta sesuatu silakan, nanti saya kasih. Lalu Imam Salim bertanya, "Min hajatid dunya am hajatil akhirah?" Yang harus saya minta itu kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Jawab sang raja, "Min hajatid dunya." Tentu saja kebutuhan dunia. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu untuk kebutuhan akhirat. Lalu kata beliau, kata Imam Salim, "Ama wallahi inni la as'alud dunya mimman yamlikuha, fa kaifa as'aluhu mimman la yamlikuha." Wahai sang raja, tolong diperhatikan. Aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana aku minta dunia kepada orang yang tidak memilikinya? Masya Allah. Langsung diam rajanya. Inilah contoh gimana, Pak? Wa atathud dunya wa hiya
raghima. Dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Coba Bapak bayangin ya, ketika Bapak sedang beribadah di Masjidil Haram, tiba-tiba didatangi oleh utusan kerajaan. Bapak diminta untuk menghadap Raja Salman, mau dikasih hadiah. Kira-kira gimana Pak? Hah? Kira-kira gimana Pak? Langsung ucek-ucek mata. Oh, mimpi ternyata. Mungkin Anda begitu menghadap sang raja bukan menyampaikan seperti itu, selfie dulu kan gitu ya, di share dulu di grup. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keadaan orang yang bisa memiliki hati tidak punya sifat budak dunia itu berat. Enggak semua orang memilikinya, dan itulah manusia-manusia yang diberi oleh Allah keistimewaan akhlak, sehingga mereka adalah orang yang dimana dunia itu terhina di hadapannya. Bisa sampai pada kondisi seperti itu, walaupun bisa jadi dia punya kekayaan. Baik, lalu apa kata kuncinya? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan tentang bagaimana para sahabat bisa memiliki kekayaan atau bisa memiliki sifat qanaah walaupun mereka adalah makhluk-makhluk yang kaya, orang-orang yang kaya. Ibnu Qayyim menyebutkan, kata beliau, wal aslu huwa qat'u alaikil batin. Kata kuncinya adalah memutus hubungan antara dunia dengan kondisi batin. Famata qata'aha lam tadurrahu alaikud zahir. Selama kau bisa memutusnya, maka apapun yang ada dalam kondisi lahir tidak akan membahayakan batinmu. Famata kanal malu fi yadika, jika harta hanya ada di tanganmu, walaysa fi qalbika, dan tidak sampai tersimpan dalam hatimu, lam yadurraka walau kathur, maka harta itu tidak akan memberikan pengaruh bagi batinmu walaupun jumlahnya banyak. Wa mata kana fi qalbika, dan jika harta itu ada di hatimu, darraka, akan membahayakan perasaanmu, walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, meskipun di tanganmu tidak membawa sepeser pun harta. Lalu beliau menyebutkan dialog yang terjadi antara seseorang dengan Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunur rajulu zahidan wa indahu alfu dinar, apakah orang bisa menjadi manusia zuhud sementara dia punya uang sebanyak 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa Pak? 4/4 kilogram emas. 1000 dinar 4/4 kilogram emas. Kata Imam Ahmad, na'am, bisa. Alaiya syaritatin, dengan syarat. Apa itu? Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Anda tidak merasa bahagia ketika hartamu bertambah dan tidak sedih ketika hartamu berkurang. Sehingga antara lahir dengan batin beda, putus hubungan. Saldo dia makin banyak, harta dia bertambah, tidak membuat dia bahagia. Harta dia berkurang, tidak membuat dia sedih. Walihada kana sahabatu azhadal ummah ma'a ma bi aidihim minal amwal. Lalu kata beliau, inilah kata kunci kenapa sahabat itu menjadi manusia paling zuhud walaupun mereka kaya raya. Karena dalam hati mereka tidak terpengaruh dengan materi dunia yang ada di dalam tangan mereka. Baik. Jadi kalau Bapak mobilnya penyok, sakit hati enggak Pak? Ya? Enggak sakit hati? Kalau dibakar massa? Hah? Sakit hati? Ketika Anda punya kendaraan baret, penyok, sakit hati enggak? Sakit hati? Nah, berarti belum bisa memutus. Tapi ketika Bapak misalnya punya harta, piring pecah,
perabotan ada yang hilang, harta Anda sebagian ada yang rusak dan seterusnya, Anda biasa saja, walhamdulillah, berarti sudah bisa memutus hubungan antara lahir dan batin. Itulah kata kunci zuhud agar tidak menjadi budak dunia. Demikian, wallahu a'lam. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang disebutkan dalam kertas ya, disampaikan dari para jamaah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana memahami doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sering kami mendengar pemahaman seimbang antara dunia dan akhirat. Apakah seimbang itu berarti 50-50? Baik, doa ini diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan kebaikan bagi kami di akhirat. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengukur intensitas doa yang kita baca, yang lebih sering kita minta kepada Allah itu doa untuk kesejahteraan dunia atau akhirat? Yang lebih sering? Ya? Yang lebih sering? Dunia ya? Sehingga rata-rata orang, kalau misalnya Bapak dikasih kesempatan, Pak silahkan sampaikan satu permintaan, yang permintaan Bapak ini pasti dikabulkan, kira-kira Anda minta apa Pak? Anda minta apa? Hah? Ya Allah, berikanlah aku 100 permintaan lagi. Kamu cuma dikasih satu. Nah, di satu ini minta 100 permintaan. Masya Allah. Baik. Mungkin kebanyakan di antara kita rata-rata minta dunia, lancar rezeki, panjang umur, selalu sehat, barokah, barokah, barokah. Bahkan sampai amal ibadah sasarannya adalah untuk mendapatkan manfaat dunia. Kamu sedekah biar hartamu berkah, kamu rajin tahajud biar nanti karirmu bagus, puasa Senin Kemis biar nanti usahamu lancar, rajin sholat duha biar utangmu cepat lunas. Sehingga banyak di antara kita yang sebenarnya doa-doa kita itu lebih dominan diisi dengan dunia. Baik, Bapak kalau minum zam-zam niatnya apa Pak? Hah? Biasanya kalau Bapak minum zam-zam niatnya bismika Allahumma amutu. Minum zam-zam niatnya apa niatnya? Minta biar sehat, biar kuat. Kan rata-rata kayak gitu ya. Zam-zam memang punya manfaat seperti niat orang yang meminumnya. Nabi SAW mengatakan, Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam punya manfaat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sehingga ketika diminum dengan niat A nanti berkhasiat A, diminum dengan niat B berkhasiat B, diminum dengan niat C berkhasiat C. Coba lihat Abdullah bin Mubarak rahimahullah, saat beliau minum zam-zam apa niatnya? Beliau minum zam-zam dan berniat, ya Allah, aku mohon kepadamu agar tidak kehausan ketika di yaumil qiyamah. Pernah nggak terfikir seperti itu Pak? Mungkin nggak pernah. Beliau minum zam-zam dengan niat agar nanti di akhirat tidak kehausan. Di saat semua manusia dijemur oleh Allah di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo, manusia bercucuran keringat, nggak ada minuman yang bisa dia cari. Abdullah bin Mubarak ketika minum zam-zam berdoa kepada Allah agar tidak kehausan di akhirat. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Nggak pernah. Makanya kalau dikatakan seimbang 50%, 50%, saya nggak yakin orang itu berdoa kepada Allah 50% untuk kepentingan akhirat, 50% kepentingan dunia. Yang terjadi dominan dunia, bahkan bisa 80-90%. Baik, selanjutnya anggaplah misalnya, baik Pak, saya mau komitmen hidup saya 50% dunia, 50% akhirat.
Sudah, kalau mau komitmen seperti itu, berarti Anda harus ibadah 12 jam. Ibadah 12 jam itu ngapain saja, Pak? Loh, ngapain saja? Udah. Bingung dia. Beribadah 12 jam. Itu kan berarti iktikaf, Pak. Nggak keluar dari masjid karena dia harus 12 jam ibadah. Bisa kira-kira, Pak? Nggak sanggup. Itu kalau kita mau ngukur 50% hidup kita seimbang, 50% dunia, 50% akhirat. Bahkan sebagian ada yang pernah mengatakan ke saya, ya ilmu yang kita miliki itu seharusnya seimbang, 50% ilmu dunia, 50% ilmu akhirat. Yang ngomong kayak gini kalau mau komitmen, jujur ya, dia mau mengisi pengetahuannya 50% akhirat, 50% ilmu agama, itu sudah jadi ulama, Pak. Seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama tabi'in, gunung dalam masalah hadis. Pernah suatu ketika Abu Hazim itu menyampaikan sebuah hadis, dan di dekat beliau ada Ibnu Syihab. Lalu Ibnu Syihab ini mengingkari hadis yang dibawa oleh Abu Hazim. Kata Ibnu Syihab, lam asma' minhu qat, aku belum pernah mendengar hadis seperti ini. Langsung dikoreksi sama orang lain yang ada di situ. Wahai Tuan, apakah kamu mengetahui semua hadis Nabi SAW? Kata Ibnu Syihab, tidak. Apakah kamu mengetahui 2/3 dari hadis Nabi SAW? Beliau bilang tidak. Apakah kamu mengetahui setengah dari hadis Nabi SAW? Jawab Ibnu Syihab, arju, aku berharap. Saya sudah paham, saya sudah hafal setengahnya. Masya Allah, sekelas Ibnu Syihab hafal setengah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW jumlahnya, coba Pak, manusia bersabda, Rasulullah SAW bersabda dan beraktivitas selama 22 tahun sekian bulan. Jadi hadis-hadis, yang hadis itu dihafal oleh sebagian orang setengahnya, berapa juta yang boleh hafal. Imam Ahmad itu dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis ya. Kita berapa hadis? 1 atau 2 hadis saja ya. Jadi kalau kita disuruh coba setorkan hadis yang kamu punya, paling hanya bisa 1-2 hadis. Ada orang yang hafal 1 juta hadis. Ibnu Syihab mungkin lebih banyak daripada itu. Tapi setengah hidupnya untuk belajar, sampai menghafal setengah hadis, sudah jadi ulama kibar. Makanya kalau orang merasa bahwasanya hidup ini harus seimbang, ini hanya ada dalam teori, kenyataannya sangat tidak seimbang. Sehingga kita kasih motivasi akhirat, motivasi agama itu karena semangat orang terlalu tinggi dalam masalah dunia. Jadi motivasi ini setidaknya mengimbangi. Itu pun hanya bisa menurunkan paling 10%, hanya bisa menurunkan paling 5%, belum bisa nurunin sampai atas. Kemudian membuat orang jadi semakin semangat dalam masalah agama, karena terbukti mereka lebih dominan dalam bidang dunia daripada agama. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Bapak Ibu boleh baca doa ini secara rutin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma, ya Allah, la taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia, akbar hammina, cita-cita terbesar kami, wa mablagha ilmina, dan puncak pengetahuan kami. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Jangan sampai kita jadi orang yang taunya cuma urusan dunia, dalam urusan agama nol, wudu nggak bisa, tapi kalau sudah bicara masalah ekonomi dan politik, masya Allah, kayak nggak ada ujungnya. Baik. Makanya di sini kalau dikatakan bahwasanya kita harus seimbang 50-50, ya ini hanya pertanyaan ya. Tapi realitanya mereka lebih dominan urusan apa? Dunia. Baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon doa agar saya dan suami segera mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Banyak masyarakat kita rela meninggalkan ibadah demi kerja dengan alasan cari nafkah. Bagaimana agar kita bisa tetap menunaikan tanggung jawab dunia tanpa terjerumus jadi hamba dunia? Minimal kata kuncinya adalah Anda tidak sampai meninggalkan kewajiban agama. Minimal itu. Sehingga kalau sampai gara-gara ngejar karir, ngejar dunia membuat Anda harus meninggalkan kewajiban agama, berarti posisi Anda sudah mengalahkan akhirat dengan dunia. Sehingga boleh-boleh saja bekerja, beraktivitas duniawi untuk mencari nafkah, dan mudah-mudahan niat tulusnya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dibalas oleh Allah dengan kebaikan, sehingga kerjanya jadi ibadah. Tapi kalau melebihi dosis yang semula itu bisa menjadi ibadah, malah jadi musibah, karena terlalu berlebihan dalam mengejar karir sampai harus meninggalkan kewajiban. Nah, sekarang jam 6:13. Kita sampai jam berapa, Pak? Saya dikasih batasan waktu. Masih ada 2 pertanyaan yang dipesankan oleh takmir. Hah? 6:30 enggak apa-apa. Baik, saya tambahkan sedikit. Baik. Jadi ketika orang beraktivitas dunia, di sana ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Kewajiban apa itu? Kewajiban berkaitan dengan hak Allah, dan yang kedua kewajiban berkaitan dengan hartanya. Nabi SAW pernah menyebutkan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu ada 4 jenis manusia. Di dunia ini ada 4 jenis manusia. Pertama, rajulun razaqahullahu ma'lan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah wa ya'lamu fihi haqqah. Kemudian kata Nabi SAW, dia tahu kewajiban apa yang dia harus tunaikan terhadap hartanya. Dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Kata Nabi SAW, fahadha bi'alal manazil. Orang ini tingkatannya paling tinggi. Sehingga nyari dunia tapi diiringi dengan takwa, minimal adalah tahu kewajiban yang harus dia tunaikan. Mohon maaf, masih banyak orang yang nggak ngerti tentang bagaimana cara bayar zakat. Sehingga dia nggak ngerti cara ngitung zakat gimana, kemudian apa yang harus dilakukan ketika dia bayar zakat. Bayar zakat itu butuh niat atau tidak, Pak? Butuh niat ya. Maka kalau orang hanya sembarang transfer, ngasih uang, selama dia tidak punya niat zakat, ulama menegaskan tidak sah sebagai zakat. Terus gimana, Pak? Ya harus diulang. Ya sudah, Pak, niatnya tak susulkan. Apa yang tadi sudah saya transfer, anggaplah itu sebagai zakat. Tidak ada, Pak, niat nyusul di belakang itu tidak ada, Pak. Namanya niat di mana? Di depan, menjelang beramal. Anda sholat 2 rakaat, ditanya sama orang, tadi sholat apa? Tidak tahu. Duh. Coba seharusnya kamu sholat qobliyah subuh. Ini kan waktu yang baik untuk sholat sebelum subuh. Ya sudahlah, 2 rakaat tadi saya anggap qobliyah subuh. Bisa? Tidak. Kenapa? Niat tidak bisa disusulkan, tapi niat harus ada di awal menjelang pelaksanaan ibadah. Kemudian juga kewajiban berkaitan dengan hak Allah, melaksanakan sholat tepat waktu, tidak sampai menunda waktu sholat hingga keluar waktu. Mohon maaf, barangkali ini perlu untuk diwaspadai ya. Artinya jangan sampai keterusan. Keluar kantor jam 5, sampai rumah setelah isya. Tiap hari seperti itu dari mulai Senin sampai Jumat. Sehingga yang bersangkutan tidak pernah bisa sholat maghrib pada waktunya. Nah gimana, Pak? Wong saya di jalan, Pak, saya terjebak macet. Kalau sekali 2 kali mungkin itu bisa kita sebut udzur. Tapi kalau tiap hari kira-kira gimana? Mengubah waktu jadinya. Nah terus Anda gimana? Ya saya maghrib sama isya jamak takhir. Kapan? Tiap hari.
Jadi normal nggak kira-kira jamaah takhir tiap hari, Pak? Berarti dalam hidupmu sholat itu ada berapa waktu? 4 waktu. Jadinya tinggal 4 waktu: subuh, zuhur, asar, isya. Dia nggak punya waktu maghrib karena dia selalu berada di jalan. Nah terus gimana ya? Ya pilihannya minggir sebisanya, terus sholat sebisanya yang kau lakukan. Nggak bisa, Pak. Kalau begitu, ketika kamu nggak bisa, berarti amankan dulu sholatmu, baru kau berangkat. Berarti pulang setelah maghrib. Ya konsekuensinya. Karena ketika mustahil bagimu untuk sholat ketika dalam kondisi macet, berarti amankan dulu sholatmu. Nggak boleh ngubah 5 waktu ini jadi 4 waktu. Tapi kan musafir, kamu kerja di mana? Di Sudirman. Rumahnya mana misalnya? Rumahnya Kalibata. Sudirman Kalibata, ya. Musafir nggak itu? Orang Jakarta, kerja di Jakarta, tinggal di Jakarta, musafir di Jakarta. Masya Allah. Maka karena Anda bukan musafir, bahkan boleh saya sebut ya, Jakarta Depok itu safar nggak, Pak? Jaraknya berapa Jakarta Depok? 50? Nggak sampai 40 kilo belum safar. Sehingga ketika itu belum safar, belum bisa jadi alasan untuk qashar atau jamak. Berarti kalau Anda mau safar, tinggallah di Kerawang, kerja di Tangerang. Ya, itu insya Allah musafir itu. Anda tinggal Kerawang, kerja di Tangerang, insya Allah Anda musafir. Baik. Berikutnya, jika saya melarang suami kerja lembur karena alasannya agar malam hari fokus ibadah, agar bisa mengajar ngaji anak sendiri dan anak tetangga dan ingin istiqomah, namun kami butuh tambahan untuk biaya anak-anak di pesantren dan ada yang mau kuliah, sebaiknya bagaimana? Padahal kami sangat butuh untuk biaya sekolah anak-anak. Nah, saatan, memang masing-masing ada kondisinya. Ada satu kondisi di mana Anda perlu biaya yang lebih, sehingga suami perlu kerja lebih. Dan ada kondisi di mana Anda dalam keadaan sudah mencukupi sehingga tidak harus mengejar yang lebih. Kalau memang jujur niatnya seperti ini, biar nanti anak bisa punya biaya masuk pesantren atau bisa kuliah, sementara nafkah yang didapatkan oleh suami tidak mencukupi jika kerjanya kerja normal, insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi alasan. Perjuangan beliau tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya. Dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah, saya sampaikan ini karena ada landasannya. Nabi SAW pernah bersama para sahabat sedang melewati sebuah tempat. Lalu mereka melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Kemudian para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kerjanya orang ini digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu pahalanya akan besar. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka dan beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a liwalidayhi asy-syaikhaini kabirain kana fi sabilillah, walau kana kharaja yas'a liwaladihi as-sighar kana fi sabilillah, walau kana kharaja yas'a li ahlihi wa li nafsihi ya'ufuha alaihi kana fi sabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, maka dia fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk mencukupi anak-anaknya yang masih kecil, fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan dirinya sehingga dia tidak minta-minta, fi sabilillah. Terkadang satu orang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, istrinya, anaknya, kedua orang tuanya. Sumbernya cuma jadi satu orang. Itulah keberkahan harta halal. Dan Nabi SAW menyebut, saat orang bekerja dengan niat untuk seperti ini, fi sabilillah, statusnya apa?
fisabilillah. Jika niatnya jujur. Beda dengan kerja untuk target biar punya tabungan banyak, biar berangkas yang ada di rumahnya bisa terisi misalnya. Kok cuma dikosongin terus toh bang, sudah beli berangkas, buat apa kemarin beli? Biar punya ini, biar punya ini, itu beda lagi. Tapi kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan pokok dengan aneka kebutuhan pokok yang ada, kana fi sabilillah, insyaallah fi sabilillah. Wallahu a'lam. Yang terakhir di sini, apakah orang yang mengejar jabatan, orang yang mengejar jabatan termasuk cinta dunia? Minta jabatan itu ada dua keadaan. Yang pertama, jika yang bersangkutan yakin bisa amanah, yakin istiqomah, dan yakin bisa adil dan menunaikan kewajibannya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam diajak ngobrol dengan sang raja, maka sang raja mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini kau adalah orang yang terdekat denganku. Kau punya posisi yang spesial di hadapanku. Lalu Yusuf alaihissalam mengusulkan kepada sang raja, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku untuk menjadi bendaharawan negara. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku hafizun, orang yang bisa menjaga. Maksudnya bisa menjaga apa? Amanah. Alimun, dan orang yang berilmu, maksudnya punya kapabilitas dan kemampuan dalam mengatur. Dan itulah potensi utama ketika seseorang ingin dijadikan sebagai karyawan, pegawai, baik pegawai swasta maupun pegawai negara, punya kemampuan dan amanah. Yang kedua, jika dia minta jabatan namun dia tidak punya persyaratan kelayakan itu, maka itu akan menjadi sumber penyesalan di yaumil qiyamah. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi jabatan, dan waktu itu jabatannya adalah dijadikan amil untuk bisa narik zakat dari masyarakat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, kamu ini manusia yang lemah. Subhanallah. Setingkat Abu Dzar dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan jabatan kamu itu lemah. Di hadapan jabatan kamu itu lemah. Wa innaha la khasarah wa nadamah. Dan jabatan itu akan menjadi sumber penyesalan dan kerugian bagi pemiliknya. Illa man adda bihaqqiha, kecuali bagi mereka yang bisa menunaikan haknya. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Maka yang perlu direnungkan adalah, jika setingkat Abu Dzar saja disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah di hadapan jabatan, apalagi orang yang mungkin ya, tidak bisa dibandingkan imannya dengan Abu Dzar dan seterusnya. Oleh karena itu, bisa jadi manusia semacam ini termasuk di antara orang yang terlalu mengejar dunia sehingga dia sangat berharap untuk mendapatkan jabatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu terobsesi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan Allah memberikan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan keberkahan untuk setiap usaha halal yang kita lakukan dalam mencari rizki, dan Allah berikan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi negeri ini. Allah jadikan masyarakatnya selalu bisa dilimpahkan oleh Allah kesabaran dalam bersikap. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.